Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita akan melaksanakan ujian komprehensif atas nama Ibu Yulika ya. Bagaimana Ibu? Ya, Ibu Pak. tugas di mana ini? Tugas di mana Ibu? Oh, gitu ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulita Salam. Ardi. Tempat tugas SD Negeri 008 Kompe Brangin, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Pak. Sudah PNS Ibu? Masih P3K baru, Pak. Oh ya, Ya. mudah-mudahan lulus nanti. Sudah 2 tahun, Pak. Oke, baik. Kita mulai. Pertama tentu saya menguji profesionalnya Ibu ya. Iya, Kalau Pak. Ibu Meme dia pedagogik. Nah, saya lebih kepada isinya Ibu. Iya, Yang Pak. RPP yang mau kita uji yang mana Ibu? Tentang apa? Tentang FPP 1, Pak, tentang puasa Ramadan ya, Pak. Oke, baik. Pertama tentu Ibu tolong dulu melakukan kegiatan, tapi yang enggak usah kayak ini Bu ya, pendahuluan sampai apa, yang materinya saja. Dengan saya materinya saja, isinya saja gitu. Oh, Nah, gitu, tolong Pak. Ibu lakukan dulu bagaimana proses untuk menyampaikan materi dari awal. Tapi isinya Ibu ya, enggak usah dari pembukaan betul, isi tentang puasa itu saja. Coba Ibu, agak 10 menit. Oh, tentang materi itu ya, Pak ya. Iya, tentang materinya coba. Baiklah, anak Ibu. Nah, sekarang kita belajar tentang materi kita adalah bulan Ramadan yang indah. Ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah, ya. Puasa artinya menurut bahasa menahan, sedangkan menurut istilah adalah menahan dari segala sesuatu, dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian sebelum berpuasa ada dalil yang mewajibkan kita berpuasa, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kemudian sebelum kita berpuasa, anak-anak Ibu hendaklah terlebih dahulu kita harus mengetahui ketentuan-ketentuan puasa. Yang pertama kita harus mengetahui syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu berpuasa. Syarat ketentuan yang kedua adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam, berakal sehat, mumayyiz artinya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, ya selanjutnya suci dari haid dan nifas. Kemudian pada waktu yang tidak dilarang berpuasa. Ketentuan yang ketiga adalah rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah berniat. Berniat pada malam hari. Yang kedua, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi itulah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ini untuk anak kelas berapa Ibu? Kelas 5, Pak. Kelas 5 ya. Ya. Kelas 5 untuk semester ganjil. Apa, Pak? Yang genap ini yang kelas 5 yang di awal. Semester ganjil, Pak. Semester ganjil, Pak. Iya. Pertama tentu tadi dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, Pak. Nanti siswa diajak enggak untuk menghafal ayat ini? Diajak, Pak. Diajak ya. Pertama Kemudian diajak membaca sama-sama dulu, Pak. ya. Setelah itu disuruh hafal sama anak-anak. Kemudian disuruh ke depan satu persatu, Pak.
diperbaiki ilmu tajwidnya ya. Ya, Pak. Nah, kalau hadisnya tentang puasa ada Ibu. Ada, Pak. Apa itu Bu bunyi hadisnya? Itu man soma Ramadana. Man soma Ramadana. Innama imanan wahtisaban ya yaghfirullahu ma taqaddama min zambi. Ya, man shoma ramadana imanan wahtisaban Wahtisaban. ghufrana ma taqaddama min dzambi. Ya. Ya, ya Pak. Apa artinya itu Ibu? Artinya, barang siapa berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hukum puasa itu apa Ibu? Apa Pak? Hukum puasa. Hukum puasa itu wajib hukumnya Pak. Wajib ya. Ya, Kalau syarat yang berpuasa, syarat yang berpuasa itu harus beragama Islam, hmm, kemudian balik, dewasa, berakal sehat. hmm. Kalau rukun puasa apa Ibu? Apa Pak? Rukun puasa. Rukun puasa yang pertama berniat, yang kedua menahan diri Pak dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau yang dalam puasa itu ada makruh namanya. Apa itu Bu? Tercela. Apa Pak? Yang membatalkan puasa itu apa Ibu? Oh, yang membatalkan puasa contohnya Pak, makan dan minum disengaja. Jangan Muntah nengok dengan catatan. sengaja. Apa lagi Bu? Jangan nengok catatan Bu ya. Enggak Pak, muntah dengan sengaja Pak. Tapi ujian. Apa lagi Bu? Iya. Bagi yang perempuan datang bulanan itu di dalam puasa Pak. Kemudian murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Ya. Apa lagi? Kan banyak tuh yang membatalkan puasa kita itu. Tadi Ya, haid, nifas, bersetubuh suami istri itu dilarang juga Pak. ya berhubungan. Siang hari Bu ya. Ya, Nah, pada kalau siang malam hari ya. Nah, apa lagi Bu? Apa lagi? Muntah dengan sengaja gitu Pak. Muntah. Apa lagi? Apalagi apa ya? Tapi Ibu mau menyampaikan tentang puasa. Tentu Iya, pertama hukumnya apa. Kemudian makan dan tadi minum. hmm, Ya, muntah dengan sengaja. Datang bulan hmm, bagi perempuan, murtad. hmm, Kemudian tubuh pada siang hari. hmm. Apa lagi Bu? Lagi ya Pak. Kalau bergunjing, Bergunjing itu menghilangkan pahala puasa tuh Pak. menghilangkan pahala puasa, Iya, pahala tidak puasanya. membatalkan puasa, tapi pahala puasanya yang hilang. Hilang, iya. Hmm, hmm. Apalagi? Itu aja Pak. Apalagi ya Oke. Pak ya. Apa amalan-amalan yang paling baik pada bulan puasa? Itu apa Pak? Membaca ayat Al-Quran, tadarus ya Pak ya. Hmm, Kemudian bersedekah, hmm, sholat tarawih dilakukan pada malam hari. ya. Apalagi? Iktikaf atau berdiam diri di masjid tuh Nah, Pak. Dan juga itikaf. Anak-anak disuruh ya, nanti itikaf pada 10 penghabisan ya. ya. Apalagi? Amalan-amalan yang disunnahkan untuk dilakukan pada bulan
puasa. Nanti kan disampaikan ke siswa tuh. Iya, Jadi emang ya. tidak hanya puasa saja, tapi ada amalan-amalan, sholat, ya kan? Iya, Ikut sholat sholat tarawih, tarawih, witir, tadarus tadarusan, Al-Quran. ya, kemudian sholat 5 waktu, kalau bisa penuh di masjid, gitu ya. Iya, ya Pak. Nah, baik, saya masuk kepada prosesnya. Bagaimana Ibu menilai sikap siswa ketika menyampaikan apa ini, materi ini? Apa ukuran sikap siswanya? Sikap siswa sewaktu kita dalam menyampaikan materi itu Pak, Hmm, kita tengok tingkah laku anak tuh, apakah anak-anak tuh memperhatikan atau tidak. hmm. Jadi kan bisa kita nilai anak tuh kan Pak, gitu. Kalau evaluasinya seperti apa? Apakah nanti Evaluasi umpamanya, itu bisa dilakukan dengan secara lisan, hmm, dengan tulisan. hmm, Kemudian melaksanakan tugas juga bisa Pak. Jadi tugas anak tuh Pak. di tempat Ibu ada semacam ini, kalau bulan puasa itu ada buku agenda puasa. Ada Pak. Apa isinya buku agenda puasa? Kan itu kan untuk mengevaluasi bahwa mahasiswa memang sudah melakukan puasa. Apa isi agendanya itu biasanya? Jadi anak-anak tuh pada malam hari disuruh ke masjid, kemudian mencatat santapan Ramadan itu aja Pak. Apa yang Begitu. pada malam hari Ramadan tuh ceramahnya ditulis suruh anak-anak ditulis di bukunya Pak. Kemudian checking sholat ada, Ada checking puasa. puasanya, ada nggak puasa, Hmm, ada kak tadarus hmm, Al-Quran. hmm. Nah, itu kan bisa sesungguhnya dilihat bagaimana di situ sikap kognitifnya, bagaimana sikap dalam tingkah Iya, lakunya, kan bisa dilihat itu, iya, dinilai iya gitu Pak. ya. Mm-mm. Nah, nanti kan itu dikumpulkan, apakah betul siswa itu semua puasa, apalagi anak kelas 5 ya, ini sudah Iya, mulai iya Pak. masuk ke tahap Udah makin besar itu balik Pak. lah. Mm-mm. Sudah mestinya sudah penuh itu puasanya, Iya, bahkan sudah mulai diwajib. Nah, itu bisa dinilai, gitu ya, iya Pak. dinilai. Jadi di agenda puasa itu dilihat betul-betul apakah memang siswa sudah melaksanakan. Tadi ada Iya, kegiatan-kegiatan mulai dari mengaji, checking sholat gitu ya. iya Kemudian Pak. mendapatkan nilai-nilai agama atau santapan atau ceramah agama, nanti diminta buktinya tanda tangannya gitu ya. Iya Pak. Baik, kemudian Ibu itu tadi dievaluasi, dilihat gitu ya. Kalau apanya, medianya apa ini? Pakai apa Ibu? Yang mana tuh Pak? Media dalam menyampaikan materi ini hanya cukup ceramah saja atau bagaimana metodenya? Eh, Demonstrasi Pak juga. Apa ya, apa contohnya? Kemudian kita membuat alat peraga. Nah, kita lihatkan pada Hmm, anak gitu kan Pak. Setelah itu anak-anak tuh apakah gambar itu tuh ada tentang sholat, puasa gitu kan Pak. Ibu punya video-video tentang bahwa kan puasa ini mengasihkan kan gitu ya, menyenangkan ya, ada berbuka Iya gitu Pak. ya, Iya. ada buka bersama. Ada enggak Ibu video-videonya umpamanya, kan kan menyenangkan ini puasa ini, bukan menakutkan ya, bahkan bukan Iya Pak. bukan Menyenangkan Pak. menyenangkan. Nah, ada enggak Ibu punya video atau semacam apa namanya, hal-hal yang bisa memotivasi siswa untuk memang mau ikut puasa gitu? Ada punya Ibu bahan-bahannya. Ada Pak. Video yang pertama tuh ada menayangkan gambar apa itu Pak? Apa itu? Eh, Ada kegiatan tentang Ibu. eh, gambar orang berbuka puasa, ada orang Hmm, sholat, kemudian ya. ditampilkan ayat surah Al-Baqarah itu Pak gitu. Hmm. Kan satu hal yang menyenangkan di puasa itu kan bukanya gitu ya. Iya, Kegiatan berbuka sekaligus makan makan sahurnya sama-sama gitu ya. Itu kan kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus menyulitkan bagi anak-anak kan. iya Pak. Susah sekali membangunkan untuk anak-anak mau puasa itu. Di tempat Ibu ada reward and punishment. Kalau yang nggak puasa gimana? Ya dikasih hukuman apa? Apa itu? Dikasih Apa itu? penjelasan gitu kan. Karena puasa itu hukumnya Hmm, wajib, terjelaskan sama anak-anak itu.
Kalau Nanti kita kalau ada yang beragama Islam itu diwajibkan berpuasa gitu. tidak, maksud saya begini, sekolah ibu ada tidak? Kalau puasanya penuh, nanti dapat hadiah ini. Ada Kalau Pak, puasanya, nah nanti kan ada penilaian-penilaian itu gitu. ada, Ada ya. ada Pak. Nah, kan tadi kan bahasanya ini mengasihkan dan menyenangkan gitu ya. Iya Pak. Oke. Eh, kalau apa namanya, eh, bagaimana Ibu kemudian nanti melakukan semacam apa namanya, memunculkan sikap yang kita sebut dengan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Ibu pernah mendengar istilah itu? Ada Pak, yang di FPP Hmm. itu dalam kegiatan apa tuh kan ada itu tuh Pak. Ya, ya, Ada bagaimana Ibu? prosedural, ada itu Ya, ya, bagaimana Ibu? konseptual. Ya, Jadi apa Pak? bagaimana Ibu memunculkan umpamanya yang disebut dengan critical thinking? Jadi siswa itu kemudian dia banyak bertanya gitu ya, Ya, muncul kritiknya. Ibu kalau kita nggak puasa gimana Ibu? Itu umpamanya ditanya. Bagaimana Ibu memunculkan sikap itu umpamanya ke siswa? Ibu nggak paham yang saya maksud. Memang konsep-konsep ini kan konsep-konsep dalam pendidikan Ibu ya. iya. Ada yang disebut dengan tadi Suara saya Bapak sebut kurang dengar kali Pak. apa namanya, ini kan dalam kegiatan pengembangan ya, pengembangan perangkat pembelajaran itu yang memunculkan yang disebut dengan critical thinking atau Iya. creative thinking atau reflective thinking atau decision making. Nah, bagaimana Ibu memunculkan ini dalam pengembangan perangkat pembelajaran itu? Itu dalam dilakukan pada kegiatan inti tuh Pak. Iya, Mm-mm. bagaimana Ibu mengembangkan itu? Kalau yang prosedural itu tentang apa Pak? Menyampaikan Enggak, enggak proseduralnya Bu, bukan metakognitifnya yang saya tanya itu pengembangan perangkat pembelajaran yang akan memunculkan siswa dengan berpikir critical thinking atau kemudian decision making atau kemudian creative thinking, kemudian muncul oh gitu reflective Pak. Kalau thinking. yang apa tuh anak-anak tuh suruh kerja tugas kelompok gitu kan Pak. Hmm, hmm, Nah, kemudian ya, kerja kelompok, kerjasama anak-anak itu setelah dia mengerjakan tugas kelompoknya nanti disuruh ke depan salah satu ketuanya dipresentasikan hmm, hasil hmm. kelompoknya itu Pak. Kemudian setelah itu dikasih nilai Oh, gitu. hasil anak tersebut. Kalau apa, bahan ajar Ibu ini yang berkaitan dengan hasil-hasil karya ilmiah ada? Apa Pak? Bahan-bahan Ibu dalam menyampaikan ini yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran ini dengan kegiatan-kegiatan atau teknologi informasi ada? Ada Pak, ada PowerPoint-nya Pak. Disampaikan yang penting. Hmm. Baik, saya ingin tahu Ibu dalam mengukur yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Coba Ibu jelaskan. Dalam mengevaluasi dalam bentuk sikap. Tadi sudah saya singgung di awal sesungguhnya. Dalam bentuk sikap, dalam bentuk kognitif, pengetahuan, dan dalam bentuk keterampilan. Seperti apa? Oh, sikap yang pertama anak tuh suruh membaca doa kan Pak. Hmm, Dinilai dari apakah anak melakukan doa sebelum belajar, hmm, kemudian membaca ayat pendek gitu ya. Apakah anak itu dilakukan atau tidak. Jadi disitulah nengok nilai sikap anak tersebut tuh Pak. Kalau kognitifnya, Apa Pak? kalau pengetahuannya, Pengetahuan menanyakan pertanyaan kepada anak apakah bisa anak itu menjawab yang materi disampaikan guru tadi gitu Pak. hmm, Dikasih
istilah umpamanya soal gitu kan. Kalau keterampilannya, Kalau keterampilannya anak-anak tuh suruh ke depan tadi menghafal umpamanya surah Al-Baqarah tadi kan Pak. Jadi suruh ke depan anak tuh menghafal ayat. Itulah dinilai anak bacaannya tajwidnya gitu Pak. oke, baik. Ini waktunya sudah mulai habis kayaknya nih. Kita mengaji saja lagi Ibu ya. Coba Ibu buka surat An-Nisa. Apa Pak? Mengaji lagi. Ibu Iya buka iya surat Pak. An-Nisa. Nah, Ibu buka surat An-Nisa. Surah An-Nisa Pak. Ya. An-Nisa ayat berapa Pak? Ayat 1, ayat 1. Ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Orang Ibu mengajinya kayak ibu-ibu seisuk betul ya. Tidak ada seninya sedikit pun ya. Grogi nih Pak pada Bapak. Itu kayak ibu saya yang dulu mengaji begitu di kampung-kampung itu. Oke, kini Ibu ambil spidol, Ya, nah, ambil kertas, Ibu tulis kutiba alaikumusiyam. kutiba Waalaikumsalam Pak. Ya, kan mudah tuh. Tadi kan ayat yang disampaikan itu. Ya Pak. Kutiba alaikum. Tapi jangan dilihat Al-Quran ya. Kalau dilihat sama dengan tidak ujian namanya. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba Waalaikumsalam ya Pak. Ya, kan pendek tuh. Iya Pak. Coba Ibu tunjukkan. Kutiba alaikumusiyam. Di mana ini tulisan? Ke atas deh. Wah, ini bagus tulisan Ibu ini. Tulisan orang Seisu ini. Kutiba alaikumusiyam. Sudah. Itu mim atau ha itu? Apa? Kutiba alaikumusiyam. Mim atau Kutiba ha? Waalaikumsalam. Mim ya. Mim Pak, mim. Bukan ha Mim. ya. Bukan ha Enggak, begini ya. ya mimnya Pak. Oke. Sudah Bu. Sudah. Udah Pak. Mungkin demikian Ibu. Karena waktunya saya lihat ini sangat pendek ini. Ya Pak. Mudah-mudahan Ibu lulus PPG. Amin. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan dapat nilai yang bagus. Mudah-mudahan Amin. P3K-nya lulus juga gitu ya. Iya, amin Pak. Oke, mungkin demikian Ibu sudah bisa meninggalkan tempat ini dan nanti rekamannya dimintakan kepada temannya. Demikian, Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.